Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gandhi Wibowo, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Dalam paparan kali ini saya akan membagikan pemahaman saya dari beberapa konsep inti materi modul 1.4 Budaya Positif ini, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas segitiga restitusi, serta pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep inti tersebut di dalam kelas maupun sekolah. Menurut pemahaman saya, setelah mempelajari modul ini, pemegang kontrol pada murid adalah dirinya sendiri. Dalam proses kontrol tersebut, sangat erat hubungannya dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia dan 3 motivasi perilaku manusia. Berdasarkan teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser, dijelaskan tentang miskonsepsi makna kontrol tersebut. Di antaranya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pandangan saya bahwa murid dapat terkontrol oleh instruksi-instruksi kita sebagai guru ternyata adalah cara pandang yang salah. Alasan murid melakukan sesuatu dari bentuk kontrol kita sebagai guru mungkin dikarenakan diri murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, atau memilih dikontrol untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai murid di sekolah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Guru seringkali memberikan kontrol berupa bujukan-bujukan sebagai penguatan yang positif kepada diri muridnya. Ada masanya murid nantinya akan menyadari untuk menolak bujukan tersebut atau akan tetap berusaha memenuhi pendapat guru pada dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memberikan kritik atau membuat murid merasa bersalah justru akan mengantarkan perasaan telah gagal dalam diri murid yang mungkin akan berdampak negatif karena anggapan buruk pada dirinya yang telah gagal sehingga mengikis motivasi dalam belajarnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anggapan manusia dewasa dapat mengontrol merupakan pandangan yang salah menurut saya. Karena pada dasarnya manusia menginginkan kemerdekaan atau kebebasan pada dirinya dalam hidup sesuai pilihannya. Berdasarkan teori kontrol tersebut, sebagai seorang guru, diharapkan dapat merubah paradigma atau cara pandang sebagai kerangka acuan terhadap murid dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dalam teori 3 motivasi perilaku manusia, Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menjelaskan manusia melakukan sesuatu hal dikarenakan yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin ketiga inilah yang diharapkan seorang guru agar dapat menanamkan dalam diri murid sebagai motivasi dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik. Tumbuhnya kesadaran murid untuk mendisiplinkan, mengontrol, dan menguasai dirinya sendiri diharapkan dapat memilih tindakan dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya dalam upaya mencapai tujuan mulia dalam hidup dan penghidupannya. Artinya, murid telah memiliki disiplin diri sehingga bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya. Nilai-nilai kebajikan sendiri merupakan sifat-sifat positif dari dalam manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Dalam profil pelajar Pancasila sendiri bertujuan murid akan tumbuh menjadi pribadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Dalam mengembangkan budaya positif di kelas, saya bersama murid-murid menyusun sebuah keyakinan kelas sebagai kesepakatan dalam meyakini nilai-nilai kebijakan tersebut di balik peraturan-peraturan yang diberikan di kelas maupun di sekolah sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku di kelas. Kemudian, budaya positif yang kedua adalah menerapkan segitiga restitusi sebagai perlakuan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkannya setelah berbuat kesalahan. Dalam keyakinan kelas, jika ada murid-murid kita yang melakukan kesalahan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, mungkin hal tersebut dikarenakan ada kebutuhan dasar dalam dirinya yang tidak atau belum terpenuhi, sehingga menjadi alasan dalam tindakannya yang salah. Seorang guru harus berupaya dan berusaha mengidentifikasi sebab-sebab dari tindakan yang salah yang dilakukan murid tersebut. Kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi, sehingga guru dapat memberikan perlakuan yang tepat, memberikan kesadaran kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Tahapan yang saya susun bersama murid dalam penerapan keyakinan di kelas 5, yang pertama yaitu saya melibatkan semua murid untuk berkontribusi menyusun peraturan-peraturan di kelas untuk ditulis dalam selembar kertas sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, masing-masing dari murid membacakan peraturan yang telah dibuatnya di depan kelas. Setelah itu, saya menampilkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam papan tulis dan bersama murid menentukan nilai-nilai kebajikan dari seluruh peraturan yang mereka buat dan menyusunnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah itu, kami bersama mendesain poster dan memasangnya di dinding kelas dengan nama keyakinan kelas 5. Bersama-sama, kami bersepakat untuk berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi nilai-nilai kebajikan yang tertulis di dalamnya. Berikutnya, dalam pengembangan budaya positif di kelas maupun di sekolah, saya menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, saya susun skenario yang saya praktikkan bersama murid saya dan mendokumentasikan dalam video yang saya unggah di YouTube sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual saya di modul 1.4 ini. Kasus yang saya sajikan yaitu mengenai restitusi murid yang terlambat sekolah dan lupa dalam mengerjakan tugas PR-nya. Penerapan posisi kontrol sebagai manajer dalam praktik segitiga restitusi bagi saya pribadi sangat memberikan pembelajaran dalam bertindak, menjadikannya kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dari dalam diri anak. Menurut saya, posisi kontrol manajer adalah karakter seorang guru yang diharapkan murid-muridnya untuk dapat menumbuhkan motivasi diri dalam pencapaian tujuannya sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan itu, hubungan antara guru dan murid terjalin dengan sangat baik dan saling mendukung sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman di kelas dan di sekolah. Materi budaya positif ini juga telah saya lakukan diseminasi dalam komunitas KKG di wilayah saya. Dengan sebelumnya, saya berusaha berkoordinasi bersama para pengurus untuk mengundang rekan guru-guru dari sekolah lain sebagai audiens. Demikian paparan sesuai dengan pemahaman saya dalam mempelajari dan mempraktikkan modul 1.4 budaya positif di kelas. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi saya pribadi, khususnya, dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya, mendapatkan hasil yang lebih baik dengan tumbuhnya disiplin diri pada murid dan terbangunnya budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan saya ini mengenai budaya positif. Itu semua merupakan kekurangan tingkat pemahaman saya dalam mempelajari modul ini. Kritik dan saran saya harapkan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam guru penggerak, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.